Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pendidikan kesehatan kali ini, yaitu mengenai penyakit TB paru, saya menggunakan media leaflet. Yuk kita langsung saksikan bersama. Check it out. Assalamualaikum, selamat siang ibu-ibu. Waalaikumsalam, siang. Perkenalkan terlebih dahulu ya Bu ya. Di sini saya perawat Ega, perawat dari Puskesmas ini Bu, Puskesmas Arjasa. Nah, tujuannya datang ke sini yaitu ingin memberikan pendidikan kesehatan mengenai penyakit TB paru. Nah, karena apa? Karena kalangan sini kan banyak ya Bu ya orang yang mengidap penyakit TB paru. Ya. Jadi di sini saya akan memberikan informasi dan pengetahuan baru apa sih TB paru ini. Nah, apakah ibu-ibu sekalian di sini setuju? Setuju. Baik, kalau setuju, kita kenalan dulu ya. Ini dengan ibu siapa? Ibu Yayu. Ibu Yayu. Dengan ini ibu siapa? Ibu Yuyun. Ibu Yuyun. Baik. Ini kita akan berdiskusi kurang lebih waktunya 25 menit ya ibu-ibu ya. Setuju ya? Ya, setuju. Nah, di sini saya punya leaflet ibu untuk perantara ibu baca. Sambil saya jelaskan nanti. Ini leafletnya ya Bu ya. Nah, Ya. ini Bu. Nah, mulai dari pengertian terlebih dahulu ya. Ya. Nah, di sini apa ada yang tahu penyakit apa sih TB paru ini Bu-ibu? Tidak tahu. Oh, tuberkulosis ya. Baik. Penyakit TB paru ini yaitu penyakit paru Ibu adalah suatu penyakit menular yang disebabkan oleh kuman. Nah, kumannya ini namanya Mycobacterium tuberculosis. Nah, bagian yang diserang sama si kuman ini yaitu adalah paru-paru Ibu. Jadi kuman ini hidupnya di paru-paru, makanya penyakit ini namanya TB paru. Ada parunya kan ya? Ya. Karena kuman ini hidupnya di paru-paru. Kemudian ada penyebab TB paru. Nah, penyebabnya itu ya ini Bu tadi seperti tadi, yaitu kuman yang bernama Mycobacterium tuberculosis. Nah, bentuk kumannya seperti ini Bu. Bisa dilihat di masing-masing Iya. kertasnya ya, di Iya, masing-masing iya. leafletnya. Itu contoh bentuk dari kuman Mycobacterium tuberculosisnya. Kemudian cara penularan TB paru ini bagaimana sih? Jadi penularannya yaitu melalui percikan dahak atau droplet. Jadi gini Bu, ketika orang mengidap dengan penyakit TB ini, ketika dropletnya itu memantul, itu yang bisa berbahaya Ibu. Jadi makanya harus menggunakan batuk efektif. Nah, selain itu juga dari kebiasaan pola hidup ya Ibu ya untuk penyebab dari penyakit TB ini. Kemudian ada tanda dan gejala beberapa penyakit TB paru. Yang pertama ini Bu, sudah jelas ya. Nih tanda dan gejalanya yaitu batuk berdahak lebih dari 3 minggu. Nah, jadi ibu-ibu sekalian di sini ketika batuknya itu berdahak dan batuknya itu lebih dari 3 minggu, usahakan kontrol kesehatan ya Ibu ya. Kepada tenaga kesehatan di sekitar sini. Kemudian tanda dan gejala selanjutnya yaitu batuk bercampur darah. Nah, ini Bu yang sudah memasuki ke arah bahaya. Karena kalau sudah berdarah itu kan berbahaya ya Bu, harus segera dibawa ke tenaga kesehatan ya Bu ya. Kemudian tanda dan gejala selanjutnya yaitu sesak nafas dan nyeri dada. Biasanya orang dengan penyakit TB paru ini akan merasa sesak Ibu di malam hari. Nafasnya itu sesak dan juga dadanya itu sakit, kayak ada ditekan, kayak sakitnya ada yang dicekot-cekot gitu Ibu. Kemudian tanda dan gejalanya nafsu makan menurun. Nah, ini biasanya kenapa orang dengan penyakit TB paru kebanyakan kurus Ibu. Karena apa? Dia mengalami penurunan berat badan dari nafsu makannya yang tidak normal nih ya. Jadi tidak mau makan kan? Akhirnya berat badannya pun turun. Kemudian demam lebih dari 1 bulan. Nah, ini demamnya itu tidak wajar Ibu, tidak seperti demam-demam biasanya. Yang biasanya demam dikasih obat itu 3 hari sembuh. Nah, ini sampai berbulan-bulan.
Kemudian selanjutnya yaitu berkeringat malam hari meskipun tidak ada kegiatan. Nah, ini juga salah satu cirinya, Bu. Keringat dingin itu Iya, benar. Jadi meskipun hawa dingin, orang dengan pasien TB paru ini biasanya berkeringat, berpeluh banyak. Nah, selanjutnya Ibu, cara pencegahan penyakit TB paru bagaimana sih? Nah, yang pertama, menutup mulut dan batuk dan bersin dengan sapu tangan atau tisu. Jadi, ketika ingin batuk ataupun bersin, kita sebaiknya ditutup atau menggunakan tisu. Nah, cara batuk efektif bagaimana sih? Di sini ada yang sudah tahu Ibu-ibu cara batuk? Ya, benar sekali. Disiku ya Ibu-ibu, Iya, seperti disiku. ini kalau batuk. biar tertutup maksudnya. Iya, benar. Tidak menyebar kemana-mana kumannya kalau keluar. Kemudian tidak meludah sembarang tempat. Jadi diusahakan kalau meludah itu di tempat yang aman. Kemudian berjemur alat tidur secara teratur pada pagi hari. Jadi alat-alat tidurnya seperti bantal, kasur, guling itu diusahakan dijemur Ibu pagi-pagi jam 10 itu bisa dijemur. Karena apa? Karena dengan dijemur itu nanti kumannya akan mati. Nah, benar sekali Ibu, kumannya akan mati. Kemudian diberikan imunisasi BCG. Nah, imunisasi BCG ini kan pada waktu kecil. Saya tanya nih, ibu-ibu waktu kecil ini sudah pernah diimunisasi BCG enggak? Sudah. Sudah Ibu ya? Ibu Yuyun juga sudah? Nggak tahu ya. Oh, belum tahu ya Ibu ya? Berarti harus anu ya Bu ya? Iya. Kuno sudah. Iya, berarti harus mawas diri ya Ibu ya? Karena kan tidak Iya. tahu sudah Iya. dapat imunisasi BCG atau Ada tidak. imunisasi ada dulu nggak tahu. Berarti dari sekarang mawas diri ya Bu ya? Iya, iya. Kemudian bagaimana sih cara pengobatan penyakit TB paru ini? Nah, cara minum obatnya yang benar itu sebaiknya 1 papan obat itu diminum sekaligus setelah makan. Jadi satu tablet. Satu tablet. Ya, itu diminum setelah makan. Kemudian jika sulit minum obat boleh ditelan satu persatu, akan tetapi harus dalam waktu 2 jam. Jadi jangka waktunya 2 jam ini Bu meminumnya. Kemudian minum obat harus didampingi oleh PMO. Nah, PMO ini adalah pengawas minum obat. Biasanya pasien dengan penyakit TB paru ini mendapatkan PMO masing-masing Ibu dari tenaga kesehatan. Jadi ada pengawasnya masing-masing. Nah, untuk selanjutnya yaitu jangan sampai putus obat Ibu. Karena apa? Orang dengan pasien TB paru ini pengobatannya harus terus berlanjut selama 6 bulan. Jadi jangan sampai ibu-ibu nih kalau misalkan nauzubillah ya Bu ya, terkena penyakit TB paru kemudian putus obat. Nah, jangan sampai. Jadi diusahakan 6 bulan tersebut itu rutin Ibu minum obatnya. Iya, berturut-turut. Jangan sampai putus. Karena apa? Kalau misal putus nih di bulan kedua, itu ngulang lagi, Bu. Nah, daripada gitu kan capek ya. Capek ke diri sendiri, capek ke waktu. Jadi harus ditepati ya, Bu ya. Kemudian perawatan klien TB paru. Seperti tadi Bu, misalkan Ibu mempunyai anggota keluarga dengan TB paru, jadi perawatannya ada khusus ya Ibu ya. Seperti tadi pagi-pagi alat-alat tidurnya harus dijemur, diberitahu untuk batuk efektif, juga pengobatannya harus tetap dipantau. Misalkan salah satu keluarga dari Ibu gitu ya, jadi dibantu untuk pengobatannya Ibu. Biar tidak lupa. Iya benar. Bagaimana? Ibu-ibu, mungkin itu saja pendidikan kesehatan yang bisa saya sampaikan. Sekarang saya kasih waktu ibu-ibu, jika ada yang ingin ditanyakan bisa ditanyakan sekarang. Tanya Bu, kalau itu Bu, seumpama dalam keluarga saya itu ada yang TB paru, kemudian piringnya itu kita pakai tapi dicuci maksudnya Bu, bisa Bu? Bisa, seperti ini caranya. Yang paling aman piringnya itu dicuci ke air hangat ya Bu. Nah, karena apa? Air hangat ini bisa membunuh kuman. Nah, jadi meskipun piring dari Diganti, ya nggak masalah. diganti, asalkan dicucinya menggunakan air hangat ya Bu ya. Mungkin ada bakterinya mati. Iya benar, itu kalau sudah dikena air hangat mati. Jadi bisa dipakai
keluarga yang lainnya, jadi aman lah istilahnya. Tapi TBC ini bisa disembuhkan ya Bu? Bisa. Asalkan kita mengikuti peraturan Ya, kesehatan. benar sekali Ya, Ibu. tekun Sangat bisa maksudnya. Ibu. Harus rajin intinya Ibu. Ya, tekun. Harus rajin konsultasi ke tenaga kesehatan, rajin minum obat. Terus perilaku setiap harinya itu harus dirubah menjadi sehat. Yang pertamanya tidak sehat, harus berperilaku hidup bersih dan sehat. Terima kasih Bu. Baik, ada pertanyaan lagi mungkin Bu? Sudah. Terima Baik, kasih. saya ingin mengevaluasi, mungkin ibu-ibunya ingat apa sih penyakit TB paru ini Bu? Penyakit letaknya di mana tadi? Di paru-paru. Paru-paru. Nah, benar sekali. Kemudian kalau batuk efektif bagaimana caranya Ibu? Ini siku, pakai siku. Baik. Pengobatannya untuk penyakit TB paru ini berapa bulan? 6 bulan. bulan. Baik, alhamdulillah. Kalau begitu ibu-ibu sekalian di sini sudah paham ya Bu ya. Ya. Jadi mari karena kita harus mencegah daripada mengobati sebelum kita terkena, kita harus menjaga dari sekarang ya Ibu ya. Ya. Mari kita sama-sama menjaga diri kita, lingkungan kita, keluarga kita, menjaga bersama-sama ya Bu. Ya. Iya. Baik, alhamdulillah. Jika sudah tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, saya berterima kasih atas waktunya ibu-ibu sekalian untuk datang ke sini untuk mendengarkan pendidikan kesehatan mengenai TBC ini. Nah, mungkin kurang lebihnya mohon maaf dari saya Ibu. Semoga ibu-ibu sekalian di sini tetap sehat selalu ya. Amin. Amin. Saya mohon pamit ya Ibu ya. Terima kasih sebanyak-banyaknya. Makasih ya Bu ya. Makasih Bu. Baik, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah pendidikan kesehatan mengenai penyakit TB paru. Baik, terima kasih ya sudah menonton. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.